Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini, dalam channel Kemo & Co The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual, Alam Astral. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai anugerah sang pencipta alam. Berwajah Rembo, berjiwa Romeo, bertampang security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman tapi para preman memanggil atau ketua. Bukan dukun tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya dalam channel YouTube ini akan kita bahas, kita kaji hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita masuk pada sesi kajian kali ini. Bapak Ibu para pemirsa, dalam sesi kajian kali ini saya akan membahas mengenai anak indigo dan perdukunan. Bapak Ibu, dalam masyarakat terjadi fenomena mengenai anak-anak yang dianggap mempunyai kemampuan gaib, kemampuan supranatural, bisa melihat barang-barang halus atau jin, bisa meramal, bisa melihat aura. Nah, yang umumnya disebut dengan indigo. Dan istilah indigo sendiri ini memang betul secara ilmiah pun di cabang ilmu psikologi memang ada dibahas mengenai parapsikologi, yaitu hal-hal yang di luar aspek psikologi. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini dari pengamatan dan pengalaman saya sendiri, terkait khususnya anak indigo terlebih dahulu ya, setelah itu saya akan membahas mengenai perdukunan. Anak indigo ini rata-rata Bapak Ibu sebenarnya bukan kelebihan, tapi itu adalah anak yang penuh penderitaan. Rata-rata anak indigo itu disebabkan karena sejak dia balita, kecil, dari bayi atau sampai balita, dia itu kurang perhatian orang tuanya, atau malah mendapatkan dalam tanda kutip ya tekanan atau penyiksaan dari orang tuanya. Sehingga apa? Secara psikologi manusia punya kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak nyaman menurut versinya masing-masing. Kalau dia merasa nggak pernah bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik, dicuekin dengan orang tua, malah pas ngomong sedikit atau rewel sedikit, yang namanya balita kan rewel wajar, anak-anak rewel wajar, tapi malah ada orang tua, mungkin masih orang tua baru lah, baru punya anak satu, anak dua, tiba-tiba karena dia juga masih keluarga muda, masih emosi, anak rewel malah dimarah-marahin. Anak yang pengennya begini begitu, pengen menunjukkan kreativitas, malah dimarahin. Akhirnya apa? Dia tertekan secara batin. Akhirnya apa? Dia mencari pelampiasan, dia akhirnya ngobrol dengan boneka atau mainan yang ngobrol. Nah, inilah mulai gejala psikologinya kena. Dia cari pelampiasan karena ngobrol ke orang terdekat, yaitu bapak ibunya sendiri saja, dia merasa tertekan. Akhirnya dia mencari pelampiasan ngobrol dengan boneka atau mainannya. Setelah mulai ngobrol dengan boneka atau mainan, si anak ini akhirnya apa? Muncul imajinasi lagi. Karena dia butuh benar-benar yang divisualisasikan, bukan hanya boneka. Akhirnya dia memvisualisasikan, seolah-olah melihat sesuatu. Kalau yang serem dia ya takut, kalau yang nggak serem mungkin malah diajak teman ngobrol, seolah-olah ngobrol. Padahal apa? Ini anak stres. Tapi kesalahan di masyarakat ini dianggap malah suatu kehebatan atau kelebihan. Dianggap bisa ngelihat aura, ngelihat jin. Oh, dianggap anakku itu indigo, bisa ngelihat jin di rumah sana ada penghuninya bentuknya begini begitu. Ini salah, persepsi yang salah. Dan
dalam hal ada anak indigo atau mungkin putra-putri Bapak ada indigo, silahkan Bapak Ibu review kembali bagaimana cara memberikan perhatian ke anak mulai dari lahir, bayi sampai balita itu bagaimana. Kalau Bapak Ibu mau jujur, pasti Bapak Ibu yang punya anak indigo mesti kurang memperhatikan anak. Itu pertama. Yang kedua, mesti galak banget sama anak. Anak yang harusnya berkreasi, cuman mencain piring aja dimarah-marahin sampai seolah-olah membakar satu rumah. Anak yang cuman mau latihan gosok gigi, pasta giginya banyak yang tumpah, dimarah-marahin. Anak yang mau maksudnya bantu mamanya cuci piring pecah, malah dimarah-marahin. Padahal dia punya niat banget pengen bantu. Masalah anak-anak mencain ya biasa. Akhirnya apa? Ya rata-rata yang indigo itu karena dalam tanda kutip ya, ini akibat ya kesadisan atau kekejaman si orang tua dalam mensikapi perkembangan si anak. Sehingga apa? Anak cari pelampiasan. Ini anak yang sangat sebenarnya sedih. Anak yang sedih dan ya sakit hatinya. Sehingga dia sampai cari pelampiasan dengan ngobrol dengan boneka, mainan, terus akhirnya meningkat ke dia berimajinasi. Setelah berimajinasi dia memvisualisasikan imajinasinya. Akhirnya dianggap malah orang tua sekeliling atau lingkungan nganggapnya dia hebat bisa ngelihat jin. Padahal ini anak stres yang sangat butuh terapi psikologi, nggak perlu ke psikiater. Rubahlah cara memberikan perhatian ke anak. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu ini terlalu cuek dengan anak atau terlalu sadis, terlalu galak dengan anak, kurangi porsi itu. Apresiasilah si anak kalau dia melakukan suatu hal, walaupun nggak benar. Contoh nyapu kurang bersih, ya jangan dimarahin yang nggak bersihnya, tapi diapresiasi dong. Berikan apresiasi, dia sudah mau mencoba bantu nyapu. Ada lagi yang membantu mungkin cuci piring atau gelas, tiba-tiba pecah. Ya jangan dilihat pecahnya piring atau gelas, tapi apresiasi dong. Upaya dia pengen membantu orang tuanya bersih-bersih rumah. Atau mungkin mau sikat gigi, dia numpahin atau malah mainin pasta gigi, terus tercecer-cecer. Ya jangan dilihat yang tercecer-cecer terbuang-buangnya pasta gigi, jangan. Tapi yang diapresiasi, yang dilihat adalah upaya dia pengen latihan sikat gigi. Seharusnya begitu. Tapi yang terjadi yang saya amati dan saya lihat sendiri. Rata-rata dianggapnya dia ada fenomena tadi itu, dia punya kekuatan supernatural, bisa ngelihat goib, bisa ngelihat ini itu, padahal itu cuma hasil visualisasi, hasil imajinasi. Akibat stres, kurang perhatian tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya sampaikan, umumnya anak indigo ini akan hilang di masa-masa SMP atau SMA. Kenapa kok terus tiba-tiba hilang, dia nggak punya kemampuan lagi, atau SMA kuliah gitu ya. Karena nalarnya udah jalan. Jadi dia udah bisa menerima kondisi apa adanya, atau mungkin perhatian orang tua ke dianya berubah, lebih perhatian, lebih diapresiasi, sehingga wujud-wujud hasil imajinasi dan visualisasi semu tadi itu ya otomatis hilang sendiri. Intinya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pernah saya alami juga, diminta tolong untuk ini anaknya saudara saya ini katanya indigo. Suruh ngecek ada apa gini-gini, kan saya itu dianggapnya saya itu kan jago supernatural istilahnya. Padahal semua itu hal-hal fenomena yang ada di masyarakat itu rata-rata fenomena-fenomena sosial dan fenomena-fenomena psikologi. Cuman karena budaya di Nusantara atau di Jawa ini kan terlalu klenik, terlalu mistik, sehingga apa-apa dihubungkan dengan hal-hal yang klenik, yang jin, yang ini, yang itu, yang goib. Padahal enggak. Rata-rata ya fenomena psikologi. Dan akhirnya cuman saya kasih tahu ke saudara saya ini, Mas, mohon maaf, si adik ini begini itu bukan karena dia itu hebat. Ini anaknya Anda ini stres.
Dia juga kaget, loh kok stres gimana? Ya udahlah, ngaku saja, jujur saja. Bagaimana istri Anda, Ibu, Mbak, bagaimana Mbak pas kecil gimana? Suka apa? Nyiksa kan? Ya jambak, ya nyetot. Salah dikit dimarah-marahin. Dan Mas juga begitu, terlalu keras. Akhirnya apa? Dia pengen ngobrol aja, pas pengen ngobrol malah dicuekin. Seolah-olah anak kecil nggak tahu apa-apa, seolah anak kecil nggak perlu diajak ngobrol. Pas dia pengen ngobrol, pengen curhat ke mamanya, ke papanya, tiba-tiba dicuekin. Akhirnya apa? Ya dia cari pelampiasan itu. Akhirnya jadi stres kayak gini. Nah akhirnya apa? Dia minta saran. Terus gimana, Mas, biar anakku normal? Ya perbaikilah hubungan kamu dengan si anak. Lebih diperhatikan, diajak ngobrol, terus diapresiasi hal-hal yang dia lakukan. Yang namanya anak-anak apapun ya harus diapresiasi, jangan dilihat hal negatifnya. Mencahin piringnya jangan dilihat mencahin piringnya, tapi dilihat dulu, oh dia latihan makan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin para pendukung fenomena indigo ini mungkin nggak suka saya bilang seperti ini. Kenapa? Rata-rata indigo ini akhirnya dihubungkan ke kekuatan supernatural. Padahal di SMA atau pas dia udah nalar aja hilang sendiri. Tapi ada juga yang tetap di dalam tanda kutip dipertahankan kondisi stresnya ini. Akhirnya apa? Dikomersilkan. Biar apa? Biar jadi dukun, jadi tukang ramal, bisa ngelihat aura, bisa ngelihat jin. Terus apa gunanya? Bisa ngelihat aura, bisa ngelihat jin itu apa gunanya? Untuk si anak atau si orang yang minta anak ini untuk ngelihatin. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat juga, orang pengen dilihat auranya. Terus kalau tahu auranya terus untuk apa? Terus contoh dicek, rumahku ada jin atau enggak? Nah, terus tahu kalau ada jinnya terus mau ngapain? Malah suasana enggak nyaman. Padahal apa? Yang ngomong adalah anak stres. Terus kita yang normal percaya sama orang stres, berarti apa? Kita lebih stres daripada orang stres. Nah, di edukasi advokasi spiritual ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian agar selalu menundukkan sesuatu hal itu sesuai dengan porsinya. Jangan kita terlalu berlebih-lebihan dalam suatu hal terkait mensikapi fenomena, oh anak ini punya kelebihan khusus, harus dibedakan secara proporsional. Ini kelebihan atau ini karena stres. Nah, untuk tahu stres atau tidak, kalau Bapak Ibu punya keluarga atau anak sendiri yang katanya indigo, review lagi. Kilas balik lagi, bagaimana Bapak Ibu sebagai orang tuanya sejak dia lahir sampai dengan balita. Bagaimana perhatian Bapak Ibu ke anak ini. Kekejaman Bapak Ibu bagaimana. Dikit-dikit dimarahin, mau ngobrol, anak mau ngobrol malah dicuekin atau malah dimarah-marahin. Nah, itulah penyebabnya. Ini yang terkait mengenai anak indigo. Yang kedua terkait fenomena perdukunan. Rata-rata di kita ini orang ada sedikit masalah terus dihubungkan dengan tadi itu klenik atau goib, sehingga apa? Pas punya masalah malah lupa dengan Sang Pencipta. Tapi yang diingat malah si dukun A, dukun B, paranormal A, paranormal B. Akhirnya apa? Yang namanya para itu kan di luar normal, berarti apa? Ya nggak normal. Orang kita masih normal, kok malah datang ke orang yang nggak normal? Salah. Jangan melakukan kesalahan itu lagi. Kalau Bapak Ibu merasa punya persoalan, punya masalah, Bapak Ibu di agama apapun, punya Tuhan yang diyakini masing-masing oleh Bapak Ibu, sampaikan masalah itu ke Yang Maha Kuasa, ke Sang Pencipta, yang menciptakan kehidupan ini, yang memberikan kehidupan kepada kita semua ini. Dan kalau ada masalah Bapak Ibu sekalian, seharusnya kalau ada masalah, nah ini himbauan untuk diri saya sendiri dan ke Bapak Ibu para pemirsa juga. Masalah itu bukan untuk dikeluh kesahkan, tapi masalah itu harus disyukuri. Kenapa disyukuri? Itu salah satu bukti mutlak bahwa kita itu hidup, masih hidup, belum mati. Itu ya punya masalah. Berarti kita harus bersyukur kalau kita ada masalah berarti masih hidup.
Dan masalah itu jangan dianggap suatu kendala. Nah, yang repot, yang salah itu apa? Nganggap masalah dianggap kendala. Sekarang saya berikan suatu analogi. Bapak Ibu ngisi teka-teki silang, itu kan masalah. Tapi sama Bapak Ibu dianggap kendala enggak? Enggak, ya kan? Itu dianggap suatu tantangan permainan. Atau Bapak Ibu main catur, harus mikir. Ini kan masalah yang harus dipecahkan. Tapi apakah itu kendala di dalam psikologi Bapak Ibu? Enggak. Ini adalah suatu tantangan yang harus diselesaikan. Sama lagi, mungkin Bapak Ibu di acara outbound, terus ada game. Nah, otomatis kan ada kelompok A, kelompok B. Ini saling bersaing untuk menyelesaikan suatu tantangan, masalah. Itu kan juga masalah. Dan ini adalah lawan. Kalau ini ada lawan tim tadi, apakah ini dianggap musuh? Kan tidak, ini tetap dianggap teman dalam rangka menyelesaikan tantangan tadi itu. Intinya, masalah yang ada itu harus disikapi sebagai ya permainan, senda gurau. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau di keyakinan saya di agama Islam, Allah berfirman itu intinya ya segala di dunia ini adalah senda gurau. Senda gurau itu apa? Seneng-seneng, bercanda, seneng-seneng. Loh, tapi kok terus jadi ada masalah? Ya kalau masalah itu ya seperti seneng-senengnya orang main game tadi. Kan main game juga nyelesain masalah kan? Teka-teki silang juga nyelesain masalah, tapi kan bukan dianggap kendala, tapi dianggap suatu senda gurau atau hiburan tadi itu. Nah, ini masalah cara pandang kita terhadap masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh lagi, orang yang punya masalah atau mungkin sakit itu pun juga harus bersyukur. Pertama karena sebagai bukti nyata kalau dia masih hidup. Yang kedua, kenapa harus bersyukur? Orang itu ketusuk duri saja itu dianggap ketusuk duri yang kecil itu aja dosanya berguguran. Apalagi sampai sakitnya keras. Berarti otomatis kan dosanya lebih banyak yang diampuni, digugurkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, pas dosa kita ini diampuni dan banyak yang digugurkan, dosa kita, bersyukur atau mengeluh? Kan jawabannya harusnya bersyukur, dosanya diampuni, dihilangkan dengan cara jalan sakit itu. Nah, harusnya cara pandang kita begitu. Tapi karena kesalahan secara sosial yang sudah lama, kalau ada orang sakit itu dianggapnya dikutuk atau sial. Itu salah. Ada orang sakit lama banget baru mati, dianggapnya apa? Wah, dia dikutuk nih, sial nih, sebelum mati dia dibikin sakit, disiksa. Padahal enggak. Bagi orang-orang yang alim, dia memahami hikmah suatu hal, orang mau meninggal diawali dengan sakit yang lama, itu suatu keberkahan. Kenapa? Berarti sebelum meninggal dia udah dibersihkan semua. Mayoritas dosa-dosa udah digugurkan semua dengan sakitnya itu. Karena apa? Ketusuk duri saja dosa digugurkan banyak, apalagi sakit keras. Sakit keras lama terus meninggal, otomatis apa? Ya insya Allah mudah-mudahan bersih dia dosanya dengan cara jalan sakit. Nah, tapi bagi orang-orang yang berpikiran negatif, berpikiran kotor, akhirnya dianggapnya bikin fitnah. Wah, ini dia banyak bikin masalah, dia ini banyak dosa sehingga bikin nyalain orang gini. Ya mungkin betul dia banyak dosa atau nyalain bikin salah ke orang. Tapi dengan sakitnya ini sebenarnya bukan siksa, tapi ini sebenarnya satu metode untuk menggugurkan dosa-dosa dia sebelum dia benar-benar meninggal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, cara memahami masalah. Terus kaitannya ke dukun. Kalau kita punya masalah, kenapa ke dukun sih? Dukun itu bisa apa? Dukun itu kan kerjaannya cuman duduk menyimpulkan omongannya orang dari banyak cerita orang, terus dia omongkan lagi ke orang si pasien yang baru, seolah-olah dia hebat. Padahal apa Bapak Ibu sekalian? Asal kita kembali ke prinsip awal tadi, bahwa apapun yang terjadi terhadap diri kita itu adalah memang kehendak Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala.
itu maka kita nggak mungkin kepikiran pas punya masalah atau dianggap masalah itu kita ke dukun. Kalau kita dianggap punya masalah kok rasanya berat, ya kayak anggap aja kita itu main menjawab teka-teki silang. Ya kita mikir-mikir aja, atau kita pas main catur lawannya ahli sehingga kita harus mikir berat. Ya kita anggap saja permasalahan itu adalah suatu hiburan, jangan suatu kendala. Karena prinsipnya ya dunia ini senda gurau, ya hiburan. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Namun demikian ya memang kita harus melatih. Nggak bisa konsep sosial yang sudah bercokol lama di kita sejak kecil, masalah itu adalah kendala, masalah adalah kendala. Itu bukan, masalah itu ya hiburan, ya tantangan itu ya harus diselesaikan. Berarti berhasil. Kalaupun dianggap nggak berhasil, kita tetap berhasil juga, dapat pengalaman. Nah, intinya kan di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini agar fenomena dikit-dikit kedukun itu kalau bisa dikurangin. Kalau bisa juga terus dihilangkan. Kenapa? Itu akan merusak hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita. Akhirnya kita punya masalah, kita berkeluh kesahnya ke makhluk, terus seolah-olah makhluk itulah yang bisa menyelesaikan, makhluk yang namanya dukun tadi itu seolah-olah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Padahal ini bagian dari kehidupan kita, anugerah dari, ya contohlah kita punya masalah, itu mesti di dalam masalah itu akan banyak pengalaman, banyak hikmah-hikmah hidup yang itu akan menguatkan kehidupan kita. Terus tiba-tiba kok pengen segera masalah selesai. Nah ini ya kalau mau selesai ya selesai, tapi dengan cara yang sesuai kaidah-kaidah kita sebagai hambanya Tuhan, bukan sebagai hambanya setan. Terus datang ke dukun minta jampe-jampe, main jin. Nah udah rusaklah akidah kita, atau rusaklah keyakinan kita ke Tuhan Sang Maha Pencipta ini. Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi masalah pun saya pernah mendapatkan suatu pengalaman. Itu sangat bagus dalam saya pengalaman dalam perjalanan profesional saya di pekerjaan di kantor. Itu pernah di suatu titik saya mimpin satu departemen, jadi kepala departemen, tiba-tiba karena suatu hal politik kantor ya, departemen saya ini hilang, diambil alih bagian lain, tim saya, staf saya itu aja diambil alih, sehingga saya nggak punya tim, nggak punya kerjaan, nganggur. Saat itu saya sedih, tapi tidak stres. Kok bisa begini ya? Akhirnya apa? Ya saya karena saya bersyukur almarhum bapak ibu itu selalu mengajarkan melihat suatu hal itu dengan cara positif. Akhirnya saya, ini mesti ada hikmah di balik ini nih. Langsung begitu. Akhirnya saya saat itu ya cuman agak kecewa, tapi langsung hilang karena saya ini mungkin ada hikmah yang bagus nih. Nah, setelah itu saya pulang, saya ke Jogja, saya curhat ke ibu. Bu, saya ada masalah nih. Tiba-tiba saya hilang jabatan, anak buah hilang. Dengan senyum, ibu saya cuma bilang begini, tole, kalau orang Jawa nyebut anak itu kan tole, le. Orang kalau mau loncat, itu agak turun dulu atau dari lurus langsung loncat? Saya jawab, ya mesti agak turun dulu baru loncat bu. Nah ini kamu itu baru persiapan mau loncat, karena kamu baru diturunkan dulu terus akan loncat. Analogi pertama itu yang disampaikan ibu. Yang kedua, kalau kamu mau main ketapel atau mau memanah, pas pengen panahnya itu majunya jauh, itu panahnya kamu majuin atau panahnya kamu tarik? Saya jawab, ya panahnya ditarik. Nah, kamu sekarang ini sebagai anak panah yang baru ditarik, sehingga kamu akan melesat jauh. Itu cara pandang yang positif. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itu dari hampir 9 bulan terumbang-ambing, nggak ada tim, nggak ada kerjaan, tapi dari direksi juga memang memberikan tugas yang lain.
di tempat saya bekerja ini, akhirnya apa? Akhirnya ternyata saya mendapatkan kesempatan yang bagus untuk mempelajari hal yang lain. Nah, saat itu posisi saya sebagai kepala departemen litigasi. Litigasi itu bagian hukum yang untuk ngurusi sengketa di persidangan, polisi, kejaksaan, gugat-gugatan. Nah, ini saya bagian litigasi. Dan itu saya benar-benar hanya ya spesialisasi di litigasi untuk corporate legal mengenai transaksi-transaksi keuangan, perdagangan internasional saya kurang. Tapi dengan saya itu dicopot jabatan itu ternyata apa? Saya dapat hikmah. Saya bisa belajar banyak hal terkait corporate legal, terkait trade finance, terkait transaksi-transaksi derivatif yang aneh-aneh lah di lembaga keuangan, di perbankan ini. Akhirnya apa? Nggak nyampe 10 bulan tiba-tiba saya dipanggil perusahaan lain lagi yang multinasional juga untuk menjadi apa? Kepala bagian hukum corporate legal yang membawai ya corporate legal, ya ada legal yang litigasi, advisory, malah lebih tinggi dan langsung di posisi 1 level bawah direksi. Sebelumnya saya 2 level di bawah direksi. Nah, akhirnya saya bersyukur lagi, oh iya ya, ternyata kalau cara pandang kita itu positif terhadap suatu masalah, maka positiflah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita memandang masalah itu suatu hal yang negatif atau kendala, jadilah itu jadi kendala. Karena apa? Sesuatu hal itu adalah sesuai dengan persepsi kita. Nah, makanya kita harus menjaga cara pikir atau persepsi kita terhadap suatu hal. Itu harus kita jaga selalu positif. Sehingga kita akan enak. Ya mungkin kayak saya harus nunggu saat itu untuk dari 2 level di bawah direksi ya, di perbankan multinasional, tiba-tiba langsung naik jadi 1 level bawah direksi dengan kondisi yang saya ini ya belum terlalu lama bekerja juga. Tapi ada kesempatan akhirnya begitu. Nah ini apa? Ini kan buah karena selalu berpikir positif terhadap suatu hal. Melihat hikmah positifnya dari apa yang dikehendaki atau yang telah ditetapkan sama Allah, sama Tuhan, ini harus kita sikapi positif. Akhirnya apa? Dapatnya ya positif. Ya seperti contoh lah, analogi yang paling gampang, pas kita ngelihat kotoran sapi, kalau orang yang berpikiran negatif, nanti waduh bau, banyak penyakit. Nah ini kalau pikiran negatif. Tapi kalau orang pikiran positif, pebisnis, wah ini keren nih, ada kotoran sapi, bisa jadi biogas, bisa jadi pupuk, dan bisa jadi banyak hal yang bermanfaat yang bisa menghasilkan uang. Nah itu bedanya kan jauh banget, cuman gara-gara apa? Perbedaan persepsi atau cara berpikir. Nah demikian Bapak Ibu sesi kali ini, apabila dirasa bermanfaat silahkan di-share untuk agar menyebar ke masyarakat manfaat ini. Dan selanjutnya agar selalu subscribe, like dan komen agar selalu mendapatkan update dari channel YouTube saya ini mengenai aspek-aspek advokasi hukum dan advokasi spiritual. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucap. Sampai bertemu pada sesi kajian berikutnya.